aksara ulu. Aksara itu jenis tulisan ulu asal Sumatera Selatan yang akhirnya dibuat dialihwahanakan ke menggunakan teknologi seperti itu. Jadi ketika kita menuliskan misalnya tulisan bahasa Indonesia, nama kita gitu, dimasukkan ke aplikasi tersebut, akhirnya tertulis menggunakan aksara ulu. Itu sudah menghasilkan satu aplikasi berbasis web dan juga Android yang mengangkat aksara ulu. Jadi sekarang aplikasi teknologinya bukan kita membuat teknologi saja gitu ya, pokoknya tentang komputer saja, tapi sudah diaplikasikan ke hal-hal yang berguna untuk masyarakat. Salah satunya tadi Ibu Dr. Yesi membuat aplikasi berbasis web dan juga Android. Dosen-dosen kita itu sedang menjadi panitia di SEA Games ya, Asian Games ya. Ada sekarang itu namanya Para Games ya, Asian Para Games yang ada di Thailand. Sekarang dosen-dosen kita juga dosen-dosen olahraga. Selamat pagi, saya Chandra Septa Wijaya bersama Lentera Demokrasi. Selamat datang, kita berada di gedung Universitas Bina Dharma, yang dimana gedung ini adalah suatu universitas yang berada di kota Palembang. Dan kita akan berbicara tentang tentang program yang ada di Universitas Bina Dharma terkait program unggulan nantinya, yang dimana masyarakat itu kehidupan sebagai zaman modern ini bergantung kepada teknologi, yang dimana semua masyarakat itu membutuhkan teknologi. Bahkan satu orang itu bisa memiliki 2 atau 3 gadget, bahkan komputer, yang dimana kita harus bisa mengakses teknologi yang berada di zaman modern ini. Dan untuk mempelajari itu, kita harus bersama ahli di dalam teknologi tersebut, dalam komputer, yaitu kita langsung bersama Bapak Dokter. Selamat Pak. Selamat pagi. Kita langsung bersama Pak Dr. Peri Kurniawan, MPD, yang dimana sebagai ahli di dalam bidangnya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi Pak, terkait bagaimana teknologi yang ada sekarang untuk menghadapinya Pak. Baik Pak, di sini kita akan menanyakan bagaimana perkembangan. Yang pertama itu seputar universitas ini, yang dimana Universitas Bina Dharma ini itu adalah universitas yang dikenal masyarakat luas itu sebagai teknologi. Nah, jadi Pak, bagaimana itu Pak yang masyarakat ketahui bahasanya teknologi? Boleh dijelaskan Pak? Baik. Ya, benar sekali. Kalau di Palembang, di Sumatera Selatan, ketika kita ngomongin tentang pendidikan, universitas yang fokusnya ke teknologi, yang nomor satu pastinya Universitas Bina Dharma. Perkembangannya bagaimana saat ini di Universitas Bina Dharma? Universitas Bina Dharma dari dulu sampai sekarang terus mengupayakan untuk terus berkembang terus, dan terbukti sampai sekarang berkembang. Dan saat ini kita mendapatkan akreditasi tertinggi, akreditasi puncak, yaitu akreditasi institusi universitas unggul. Dan PTS yang pertama kali unggul di Sumatera Selatan itu yaitu Universitas Bina Dharma, didapatkan di tahun 2025. Jadi kalau perkembangan bagaimana, kita terus berkembang. Nah, kan sekarang kita berada di puncak tertinggi akreditasi, yaitu akreditasi unggul. Sebelumnya Pak, di sini kita berbicara tentang keunggulan ya Pak. Nah, yang menjadi keunggulan di dalam Universitas Bina Dharma ini itu apa Pak? Untuk satu universitas itu fakultas ya Pak? Nanti bisa dijelaskan lagi. Universitas Bina Dharma itu ada 3 fakultas sekarang, dan 1 sarjana. Yang pertama ada Sains Teknologi. Walaupun tadi disebutkan bahwa Bina Dharma itu nomor satunya, dikenalnya nomor 1 tentang teknologi. Tetapi sebenarnya program studinya sangat banyak sekali. Banyak Pak. Ada 20 program studi di Universitas Bina Dharma, walaupun salah satu yang diunggulkan adalah teknologi tadi. Kalau tadi disampaikan bahwa saya ahlinya teknologi, sebenarnya saya bukan ahlinya teknologi. Saya malahan basisnya adalah pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Saya bahkan dosennya adalah dosen sastra Inggris. Walaupun sekarang menjabat sebagai manajer marketing dan juga di media berkaitan juga dengan teknologi.
ngomongin tentang unggulnya teknologi, ya pastinya unggul salah satunya kita di teknologi, utama di teknologi. Profesor termuda di bidang teknologi itu adalah PLT Rektor Universitas Bina Dharma sekarang, yaitu Masya Profesor Allah. Dr. Edi Suryandegara. Oh, Jadi tidak bisa kita sangkal, tidak bisa disangkal bahwa teknologi itu nomor satu di Universitas Bina Dharma. Profesor termudanya ada ada di Bina Universitas Bina Dharma. sekarang, Oke. itu yang di bidang teknologi gitu ya. Tetapi unggulnya apakah hanya teknologi? Tidak. Tidak, Pak. Apa itu? Contohnya kalau saya itu di sastra Inggris gitu ya. Ada program studi sastra Inggris yang juga sangat unggul. Kalau tadi saya bilang ada Fakultas Sains dan Teknologi sastra Inggris itu di Fakultas Sosial Humaniora. Sosial Humaniora juga banyak program studinya. Sastra Inggris satu, kemudian psikologi sekarang itu sedang booming sekali, banyak calon-calon mahasiswa yang mencari program studi psikologi ada di Universitas Bina Dharma, dan salah satu program studi tertua itu di program studi psikologi itu ada di Universitas Bina Dharma. Kita ada pendidikan olahraga, jadi ada juga pendidikan yang mau jadi guru bisa ke Universitas Bina Dharma. Ada bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, manajemen untuk ekonomi, manajemen, akuntansi juga ada. Kemudian vokasi juga ada. Jadi bukan cuma serba komputer, tapi ada juga yang D3 juga ada. Jadi kalau dari stratanya kita itu ada dari D3, S1 sampai S2. Pasca sarjananya kita ada S2 komunikasi, S2 manajemen, S2 teknik sipil, kemudian kita juga ada S2 pendidikan olahraga, manajemen juga ada. Oke Pak, tadi kita berbicara tentang Universitas Bina Dharma itu sebagai universitas unggul yang berada di Sumatera Selatan. Itu untuk mencapai tahap unggul itu apa yang diperoleh atau dikeluarkan lah sebagai untuk memperoleh universitas unggul itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, untuk mendapatkan predikat universitas unggul, bukan hanya program studi tapi universitas unggul, itu syaratnya sangat banyak sekali, dan alhamdulillah Universitas Bina Dharma sudah terbukti telah melampaui syarat-syarat tersebut dan sudah mendapatkan akreditasi dengan predikat unggul. Banyak sekali yang sudah dilakukan dari sisi internalnya, yaitu bagaimana kita mempersiapkan proses pembelajaran gitu ya, bagaimana prosesnya itu sendiri, bagaimana fasilitasnya. Bisa kita lihat fasilitas di Universitas Bina Dharma bisa dibilang luxurious kalau dibilang tentang fasilitas perguruan tinggi di Sumatera Selatan sudah memenuhi lux ya. Ya, sudah memenuhi dan standarnya sudah cukup tinggi. Kemudian juga kualitas dari mahasiswa kita gitu ya, alumni-alumni yang sudah bekerja menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian juga kualitas produk yang dikeluarkan dihasilkan oleh dosen-dosen juga sudah mumpuni, sudah standarnya nasional bahkan internasional. Saat ini dosen-dosen kita itu sedang menjadi panitia di SEA Games ya, Asian Games ya. Ada sekarang itu namanya Para Games ya, Asian Para Games yang ada di Thailand. Sekarang dosen-dosen kita juga dosen dari pendidikan olahraga sudah di sana. Produk lainnya di bidang komputer, kalau tadi ngomongin tentang komputer, saat ini yang lagi booming sekarang ini di Universitas Bina Dharma, dosen Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Yesi, itu sudah menghasilkan satu aplikasi berbasis web dan juga Android yang mengangkat aksara ulu. Jadi sekarang aplikasi teknologinya bukan kita membuat teknologi saja gitu ya, pokoknya tentang komputer saja, tapi sudah diaplikasikan ke hal-hal yang berguna untuk masyarakat. Salah satunya tadi Ibu Dr. Yesi membuat aplikasi berbasis web dan juga Android aksara ulu. Ya. Tadi kan berbicara tentang apa yang menjadi keunggulan tadi produk yang Pak. Jadi kita berbicara tadi tentang program yang dikeluarkan itu aksara ulu. Nah, ini sangat menarik Pak untuk kita bahas dan kita bedah. Itu bisa dijelaskan Pak, karena masyarakat awam itu mungkin belum tahu lah apa itu aksara ulu. Nah, jadi bisa dijelaskan secara singkatnya Pak. Bagaimana itu? Saya jelaskan simpelnya saja karena ini produknya Ibu Dr. Yesi, mungkin Ibu Dr. Yesi bisa menjelaskan lebih jelas nanti suatu saat ada podcast khusus ya mungkin. Ibu Dr. Yesi ini membuat sebuah aplikasi di mana mengangkat aksara ulu. Aksara itu jenis tulisan ulu asal Sumatera Selatan yang akhirnya dibuat dialihwahanakan ke menggunakan teknologi seperti itu. Jadi
ketika kita menuliskan misalnya tulisan bahasa Indonesia, nama kita gitu, dimasukkan ke aplikasi tersebut, akhirnya tertulis menggunakan aksara ulu. Oh. Begitu juga kebalikannya, ketika ada aksara ulu seperti itu, yang tertulis misalnya kalau aksara ulu misalnya tertulis di kayu gitu ya, di rumah-rumah warga seperti itu, ketika dimasukkan di aplikasi tersebut akan tertulislah versi bahasa Indonesia. Jadi versi bahasa Indonesia, versi tulisan yang sekarang bisa diubah ke bentuk aksara ulu, jenis tulisan aksara ulu, dan juga dari aksara ulu bisa ke bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi untuk aksara ulu itu adalah bisa dikatakan sebagai penerjemah Ya. bahasa ya Pak? Iya, benar. Nah, ini sangat menarik ini untuk kita karena Indonesia itu banyak peninggalan sejarah Pak. Iya. Tidak menutup kemungkinan Universitas Bina Dharma itu bisa dipakai sebagai menerjemahkan bahasa-bahasa kuno. Sekarang di zaman modern ini itu banyak penggunaan AI Pak. Iya. Nah, jadi di sini kita jelaskan sedikit lah bagaimana cara Universitas Bina Dharma itu menghadapi kemajuan teknologi ini, yang dimana sekarang itu banyak menggunakan AI. Itu bagaimana Pak untuk menghadapi ke depannya Pak? Ya, perkembangan teknologi semakin berkembang terus, bahkan akhir-akhir ini sangat pesat sekali, banyak sekali perubahan-perubahan yang harusnya membuat kita semua, bukan hanya di bidang pendidikan, harus bertransformasi gitu ya. Bina Dharma sebagai kampus yang memang berbasis teknologi pastinya mengikuti perkembangan tersebut dan mencari solusi bagaimana bisa bertransformasi menggunakan teknologi, perkembangan teknologi, salah satunya AI. AI ini sangat menarik, makanya digunakan dimanapun. Kita tidak bisa membendung di dunia pendidikan gitu, kita juga tidak bisa membendung. Akhirnya kita memberikan satu solusi, yaitu kita semua sama-sama bertransformasi. Penggunaan AI dipersilahkan, kita menggunakan AI, bahkan untuk pencarian tercepat kita bisa menggunakan AI sekarang, tetapi transformasinya dari cara pembelajaran. Jadi pembelajarannya bukan hanya sebutkan apa saja, bukan hanya yang mention untuk mendapatkan list saja, tetapi berupa analisis yang lebih mendalam. Jadi penggunaan AI tadi bisa bisa sebagai media, salah satu media kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang tadi, yang berupa analisis, bagaimana menerapkannya, bukan hanya menyebutkan akhirnya kan seolah contekan gitu ya. Apakah di sini nantinya karena adanya ciptaan baru ini itu AI, apakah Universitas Bina Dharma apakah akan menciptakan yang sama seperti AI? Karena di zaman teknologi ini kita harus lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk agar kita bisa bersaing baik itu nasional maupun go internasional, Pak. Oke, bagaimana itu, Pak? Yang pasti kita mengharapkan sekali produk-produk ini dihasilkan bukan hanya dari dosen, tetapi mahasiswa, karena yang teman-teman di bidang teknologi ini, di bidang komputer ini sangat kreatif sekali melakukan percobaan, penelitian yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya yakin sekali akan lahir produk-produk baru yang muncul bukan hanya dari dosen, tapi juga hasil karya dari mahasiswa yang bisa berkolaborasi antar sesama mahasiswa, antar dosen dengan mahasiswa, atau dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat umum seperti itu. Dan bukan hanya tentang teknologi, karena saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa Bina Dharma bukan all about komputer, tapi juga di program studi yang lain pun selalu berupaya melakukan pembaruan inovasi, sehingga kita sangat mengikuti perkembangan zaman di bidang pendidikan. Kita menanyakan itu berapa banyak produk-produk yaitu yang sudah dikeluarkan oleh Universitas Bina Dharma yang sudah memiliki haki, Pak. Itu bisa dijelaskan, Pak, untuk sekarang, Pak? Oh ya, kalau kita ngomongin karya, salah satunya adalah kita melakukan pencatatan terhadap karya tersebut, yaitu dengan dihakikan. Di Bina Dharma kita punya direktorat khusus, bidang khusus yang mencatat dan juga membantu pendaftaran haki terhadap karya-karya dosen-dosen Universitas Bina Dharma. Sangat banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya akan sebutkan sedikit saja yang saya geluti dan juga yang saya bisa mention sekarang.
Yang pertama tadi Ibu Yesi tadi ada produk Aksara Ulu gitu. Kemudian saya sendiri menerbitkan beberapa haki di bidang bahasa dan juga sastra. Salah satu yang terbaru sekarang ini kita sedang mengadakan kegiatan festival pantun, namanya Festival Pantun Telakar Betok Palembang. Jadi ada perlombaan pantun dengan versi baru dan ini juga dihakikan. Jadi kalau dulu kita kenal ada gayung bersambut, nah ini bentuknya berbeda dari gayung bersambut. Jadi bukan saling bersambut tapi tetap juga melestarikan budaya pantun Palembang. Kemudian ada dari program studi pendidikan olahraga, itu yang saya ingat itu sudah dihakikan ada senam komring. Jadi ya dari pendidikan olahraga dikaitkan juga dengan budaya gitu ya. Akhirnya menciptakan karya baru, yaitu salah satunya yaitu senam komring, dan juga banyak sekali karya-karya dosen yang lain yang sudah dihadirkan. Baik Pak, kita sudah berbincang banyak. Tadi mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement untuk penonton dan para masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih sudah datang ke Universitas Winadharma, sudah melihat sendiri kondisi Universitas Winadharma saat ini yang faktanya selalu berkembang terus dan sekarang mendapatkan akreditasi unggul yang tertinggi saat ini. Pesannya, closing statement-nya adalah Universitas Winadharma tetap universitas yang maju, yang unggul, dan banyak sekali program studi yang ada di Universitas Winadharma, bukan hanya komputer. Banyak sekali fakultasnya. Silahkan datang ke Universitas Winadharma, cari-cari info tentang Universitas Winadharma via web, Instagram, atau datang ke Universitas Winadharma. Itu juga sangat senang sekali kita akan menerima. Kalau mau mendaftar di Universitas Winadharma sekarang ini adalah saat yang paling tepat. Kenapa? Sekarang sedang ada promo sampai bulan Februari, 28 Februari, itu gratis biaya pendaftaran, dan juga ada potongan uang pangkal sejumlah 75%. Itu besar sekali, 75%. Jadi saat inilah sekarang, ayo main ke Universitas Winadharma, ayo daftar di Universitas Winadharma. Jadi kita sudah berbincang kepada Dr. Peri Kurniawan MPD selaku manajer marketing dan media. Nah, jadi kita sudah berbincang dan kita akan membahas lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Dan saya, Chandra Septa Wijaya, Lentera Demokrasi, akan kembali lagi. Terima kasih.